warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, Ibu mau ngecek kehadirannya terlebih dahulu. Intan, Hadir, Bu. Rani, Hadir, Bu. Riri, Hadir, Bu. Claudia, Hadir, Bu. Wina, Hadir. Nia. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua ya hari ini. Bagus ya, semuanya hadir. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi mengenai virus. Ibu mau nanya terlebih dahulu nih, apa ada yang udah tahu apa itu virus? Coba Intan. Virus berasal dari kata virion yang artinya itu racun, Bu. Benar sekali. Mungkin Ibu sedikit menjelaskan mengenai apa itu virus, ciri-ciri dari virus, peranan dari virus itu sendiri, klasifikasi dari virus. Virus ini berasal dari bahasa Latin, yaitu virion, yang berarti racun. Di mana virus ini diartikan sebagai racun, hampir semua jenis virus dapat mengakibatkan penyakit. Adapun ciri-ciri dari virus ini yaitu terdiri dari sifat virus, ukuran dan bentuk virus, dan struktur virus. Apa saja sih sifat dari virus itu sendiri? Sifat dari virus itu sendiri, virus termasuk ke dalam makhluk hidup karena mampu memperbanyakkan diri. Namun, virus juga termasuk ke dalam makhluk hidup. Namun, virus ini juga termasuk ke dalam makhluk tidak hidup karena ada beberapa alasan, yaitu virus hanya dapat memperbanyak diri dalam sel hidup. Virus hanya memiliki salah satu asam nukleat, yaitu terdiri dari DNA atau RNA, dengan selubung protein yang disebut dengan kapsid. Serta virus ini tidak mempunyai sitoplasma dan organel. Oleh karena itu, virus tidak dapat dikatakan sebagai sel. Selanjutnya, virus tidak dapat diendapkan dengan sentrifugasi biasa, tetapi dapat dikristalkan. Selanjutnya, mengenai ukuran dan bentuk dari virus ini. Ukuran virus sangat kecil, yaitu antara 25 sampai 300 nanometer. Virus dapat dilihat menggunakan mikroskop dengan perbesaran mencapai 50.000 kali. Contoh virus berukuran paling kecil adalah virus polio. Sedangkan contoh virus yang paling besar adalah virus penyerang bakteri dan virus mosek tembakau. Selanjutnya yaitu ada struktur virus. Tubuh virus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, leher, dan ekor. Di mana pada kepala ini sendiri berbentuk polihedral. Polihedral itu berarti segi banyak. Bagian ini berisi asam nukleat yang berupa DNA atau RNA. Asam nukleat ini dia berfungsi untuk mengendalikan aktivitas dari replikasi virus. Pada bagian kepala diselubungi oleh protein yang disebut kapsid. Di mana kapsid ini tersusun atas unit-unit protein yang disebut dengan kapsomer. Yang kedua ada leher. Leher ini sebagai penghubung antara kepala dan ekor. Yang ketiga ada ekor. Ekor ini berfungsi untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel inang. Bagian ini memiliki struktur tambahan berupa sel lubung ekor, lempengan dasar, dan serabut ekor. Mengenai klasifikasi dari virus ini yaitu ada berdasarkan kandungan asam nukleatnya, berdasarkan bentuk dasarnya, berdasarkan keberadaannya, berdasarkan jumlah kapsomernya, berdasarkan sel inangnya. Mungkin kalau berdasarkan kandungan asam nukleatnya, virus ini diklasifikasikan menjadi 2, yaitu ada ribovirus dan deoksiribovirus. Ribovirus ini yaitu
virus RNA, yaitu virus yang asam nukleatnya berupa RNA. Contohnya mosaic virus penyebab bercak-bercak pada daun tembakau. Toga virus ini merupakan penyebab demam kuning dan encephalitis. Arenavirus penyebab meningitis. Piconarvirus penyebab polio. Orthomyxovirus penyebab influenza. Paramyxovirus penyebab pes pada ternak. Ada rhabdovirus penyebab rabies. Hepatitis virus penyebab hepatitis pada manusia. Dan ada retrovirus dapat menyebabkan AIDS. Yang kedua ada deoxyribovirus, di mana virus ini itu virus DNA, yaitu virus asam nukleatnya berupa DNA. Contohnya ada virus herpes atau penyebab herpes, poxvirus penyebab kanker seperti leukemia dan limfoma. Ada pula yang menyebabkan AIDS. Dan pada papovavirus penyebab kutil pada manusia atau papiloma. Yang kedua ada berdasarkan bentuk dasarnya. Virus ini diklasifikasikan sebagai virus berbentuk icosahedral, bentuk tata ruang yang dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi dengan sumbu rotasi ganda. Contohnya ada virus polio dan adenovirus. Yang kedua ada virus helikal. Virus ini menyerupai bentuk batang panjang nukleokapsid tidak kaku, berbentuk helix dan memiliki satu sumbu rotasi, di mana pada bagian atas terlihat RNA virus dengan kapsomer, misalnya virus influenza dan TNV. Yang ketiga ada virus berbentuk kompleks, di mana struktur amat kompleks dan pada umumnya lebih lengkap dibandingkan dengan virus lainnya. Contoh Pax virus yaitu ada virus cacar yang mempunyai selubung yang menyelubungi asam nukleat. Selanjutnya ada berdasarkan keberadaan selubung yang melapisi nukleokapsid. Virus ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada virus berselubung dan virus telanjang. Virus berselubung yaitu memiliki selubung yang tersusun dari lipoprotein atau glikoprotein. Contohnya poxvirus, herpes virus, orthomyxovirus, paramyxovirus, rhabdovirus, toga virus, dan retrovirus. Sedangkan virus telanjang itu yaitu nukleokapsid tidak berselubung oleh lapisan yang lain. Contohnya adenovirus, papovavirus, piconavirus, dan reovirus. Berdasarkan jumlah dari kapsomernya, virus ini diklasifikasikan yaitu virus dengan 252 kapsomer, contohnya adenovirus. Virus dengan 162 kapsomer, contohnya herpes virus. Virus dengan 72 kapsomer, contohnya papovavirus. Virus dengan 60 kapsomer, contohnya piconavirus. Virus dengan 30 kapsomer, contohnya parvovirus. Selanjutnya ada berdasarkan sel inangnya. Virus ini diklasifikasikan yaitu virus yang menyerang manusia, contohnya HIV. Kedua ada virus yang menyerang hewan, contohnya virus rabies. Virus yang menyerang tumbuhan ada contohnya TMV. Virus yang menyerang bakteri, contohnya virus T. Oke, untuk materi selanjutnya itu mengenai peranan virus bagi kehidupan. Apa saja sih peranan virus bagi kehidupan? Yaitu ada virus yang menguntungkan dan ada juga virus yang merugikan. Hampir semua virus bersifat merugikan bagi kehidupan manusia karena dapat menimbulkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan pangan yang penting bagi manusia. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, ternyata virus dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada virus yang menguntungkan, contohnya virus yang digunakan untuk memproduksi interferon. Interferon adalah protein yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respon terhadap infeksi virus. Interferon berfungsi untuk mencegah replikasi virus pada sel host phage. Yang kedua ada profag, dapat digunakan untuk mengubah
fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Misalnya, DNA virus digabungkan dengan gen manusia, yaitu gen penghasil antigen. Selanjutnya ada virus digunakan untuk pembuatan vaksin. Vaksin berisi patogen yang telah dilemahkan, sehingga sifat patogenitasnya hilang, tetapi sifat antigenitasnya tetap. Contoh vaksinnya ada OPV, yaitu oral polio vaksin, untuk mencegah penyakit polio. HBV, hepatitis B vaksin, untuk mencegah penyakit kuning. HZV, varicella zoster vaksin, untuk mencegah penyakit cacar air. MMR, measles, mumps, rubella, untuk mencegah penyakit cacar air, gondong, dan campak Jerman. Virus ini dapat digunakan untuk pembuatan peta kromosom yang sangat penting bagi dunia kedokteran. Selanjutnya ada juga virus yang merugikan. Apa saja sih virus yang merugikan? Virus yang dapat mengakibatkan penyakit baik pada tumbuhan, hewan, dan juga manusia, yaitu ada virus yang menyerang tumbuhan, seperti virus tungro, tobacco mosaic virus, turnip yellow mosaic virus, cucumber mosaic virus, benzoic mosaic virus, wheat mosaic virus, sugar sense mosaic virus. Ada juga virus yang menyerang hewan, yaitu virus penyebab Newcastle disease atau tetelo menyerang saraf pada unggas. Ada juga virus penyebab foot and mouth disease menyerang kuku dan mulut hewan pembawa biak seperti contohnya sapi, kambing, dan kerbau. Rhabdovirus mengakibatkan penyakit rabies pada anjing, kera, dan manusia. Ada juga Rois sarcoma virus mengakibatkan tumor pada ayam. Dan ada juga selanjutnya virus yang menyerang pada manusia itu seperti virus influenza, varicella zoster, yaitu mengakibatkan adanya cacar air pada kulit. Virus polio menyerang saraf dan otak balita sehingga menyebabkan dapat mengakibatkan kelumpuhan. Virus hepatitis ini dapat menyerang hati penderita sehingga membengkak. Mungkin sekian materi dari Ibu mengenai virus. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya tidak, Bu. Sepertinya tidak ya. Berarti Ibu mau bertanya nih. Coba Ibu sebut aja namanya ya. Coba Wina, mengapa virus itu digolongkan sebagai makhluk hidup? Coba Wina jelasin mengapa virus itu digolongkan sebagai makhluk hidup. Karena virus itu mampu memperbanyak diri dalam sel hidup, Bu. Ya, benar sekali ya. Berarti Ananda semua udah paham materi kita mengenai virus. Mungkin buat minggu depan Ibu mau ngasih tugas buat Ananda semua. Coba Ananda mencari bagaimana struktur dari virus itu sendiri dan beserta bagian-bagiannya ya. Minggu depan dikumpul sama Ibu. Mungkin sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata dan juga mengingat waktu kita sudah habis, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.